Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pabrikers, jumpa lagi dengan kami, kawasan.com, kenalkan FM, pemimpin redaksi jurnal kawasan.com, dan kita pada hari ini, periode kedua PKM berat yang ditetapkan pemerintah lalu. Dan kita ini akan coba untuk bicarakan atau informasikan segala hal yang terjadi di sekitar kita, di kawasan industri, pekan terakhir ya. Jadi ini adalah program kita dengan tema atau dengan nama Infokan, Info Kawasan Sepekan. Ya. Jadi ini akan kita coba setiap pekan untuk kita update informasi apa aja yang ada di seputar kawasan industri Bekasi, Karawang, dan yang lain sebagainya. Demi kita sama-sama mengetahui informasi yang akurat, yang valid, dan tentu terhindarkan dari hoax-hoax yang mungkin ada atau Informasi yang pertama, satu pekan terakhir yang cukup hangat, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Bupati Bekasi wafat, Bapak Eka Supriya Atmaja, yang sempat dirawat karena penyakit COVID-19. Sebelumnya beliau dirawat di rumah sakit di Tangerang. Dan informasi dari berbagai media, baik media kita, jurnal kawasan, media-media lain di nasional, kita perlu informasikan bahwa Bapak Eka ini sempat mengalami diagnosis demam berdarah karena trombosit dan kadar oksigennya. Namun ya pada akhirnya kemudian Bapak Eka positif COVID-19. Sebelum dirawat di rumah sakit Siloam di Tangerang ini, Pak Eka sempat kesulitan mendapatkan kamar ICU di Kabupaten Bekasi. Pada saat itu, ya sampai sekarang ya, mendapatkan kamar di rumah sakit itu perlu perjuangan yang panjang, bahkan antrian yang cukup panjang. Itu ini mengindikasikan bahwa kita harus terus berhati-hati terhadap COVID-19 ini. Baik, kita coba cek dari informasi dari berbagai media. Memang Bapak Bupati almarhum Pak Eka ini memiliki penyakit penyerta, yaitu penyakit jantung, dan telah dipasang 2 ring. Kemudian ada riwayat penyakit penyerta dan sempat mengalami penurunan saturasi oksigen. Jadi itu adalah yang mungkin kita juga bisa dari semuanya. Kita coba cek kronologinya sejauh mana sih. Kalau kita coba selami dari berbagai media, nasional, kemudian yang lain, Pak Bupati Eka itu beraktivitas terakhir itu di tanggal 26 Juni. Kami cuplik dari pas.com ya. Jadi kegiatan terakhir Bupati Eka yang dipublikasikan oleh Pemkab Bekasi tercatat dilakukan pada 26 Juni. Saat itu Pak Eka membuka pelatihan penanganan pemulasaraan jenazah COVID-19 yang dilaksanakan secara virtual. Setelah itu praktis kegiatan Pak Eka tidak terpublikasi. Pemkab hanya menampilkan PLH Sekda hingga perwakilan pemerintah dalam setiap acara sebagai pengganti beliau. Kemudian 1 Juli, Bupati Bekasi terkonfirmasi positif COVID-19 dan dicek trombositnya sempat drop, namun setelah dilakukan swab antigen ternyata hasilnya reaktif.
dan juga sudah dicek di PCR dan terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga pada tanggal 5 Juli, Pemkab Bekasi secara resmi mengumumkan kondisi kesehatan Bupati Eka melalui laman Twitternya, bahwa yang disampaikan oleh Dr. Sri Eni Mainarti, yaitu beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, secara resmi dinyatakan Bupati Bekasi sedang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam di Kelapa II, Tangerang. Kemudian pada tanggal 6 Juli, Bupati Eka dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam Kelapa II, Tangerang, karena tidak mendapatkan ICU di Bekasi. Tanggal 11 Juli, Bupati Eka dikabarkan meninggal dunia pada pukul 21.30 ketika sedang dirawat di rumah Siloam. Ini dipastikan oleh Kepala Subbagian Komunikasi, Bagian Protokol Kabupaten Bekasi, yaitu Nursan, benarkan informasi mengenai. Itulah kronologi dari meninggalnya atau wafatnya Bupati Bekasi yang sempat terkena atau terkonfirmasi COVID-19 ya. Jadi kami menyampaikan cita dan bela sungkawa selaku staf redaksi jurnal kawasan.com. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya salah. Dan saya sendiri terakhir ketemu dengan Pak Bupati itu ada acara event bukaan pemagangan di salah satu perusahaan Korea di kawasan industri Karang. Di waktu itu dia membuka pemagangan diiringi dengan beberapa jajarannya seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan yang lain sebagainya. Di situ tampak sehat-sehat saja dan memang ya wallahu a'lam ya takdir. Dan yang paling saya ingat dari Pak Bupati ini adalah waktu menggantikan Bupati sebelumnya, beliau langsung bergerak cepat untuk bertemu dengan para pengelola kawasan industri. Itu yang paling saya ingat kesikapan beliau dalam bekerja waktu itu adalah dengan menerbitkan sebuah aturan bahwa tenaga kerja lokal diprioritaskan untuk kawasan industri di Bekasi. Beliau bergerak cepat, kemudian menemui beberapa pengelola kawasan di kawasan industri BK, di Ejip, dan di MM 2100, dan kalau nggak salah ada 9, dan saya hadir di ada dua kegiatan yang saya hadiri. Dan memang kemudian itu menjadi trigger ya, hangatkan kembali bahwa kemudian tenaga kerja lokal Bekasi ini bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri ini. Jadi itulah yang saya lihat memang tidak kenal lelah untuk mengembangkan program-program yang sudah dicanangkan oleh Kabupaten Bekasi. Baik, kita beralih ke selanjutnya. Berita masih banyak COVID-19 ya. Dari kawasan industri yang sudah berbagikan vaksin ya, tanggal 10 Juli kemarin, yaitu PT Omron Manufacturing Indonesia sudah memvaksinasi 1.000 karyawannya dengan menggunakan vaksin Sinopharm, dan ini adalah bagian dari program vaksin gotong royong bersama Kadin, Perdagang dan Industri Indonesia. Kemudian setelah itu acara ini waktu itu vaksinasi dihadiri oleh perwakilan dari Kadin, kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia dan yang lain sebagainya. Itu informasi mengenai vaksinasi. Kemudian informasi yang ketiga yaitu Pak Muhajir, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Pak Muhajir Effendi melakukan pengecekan produksi oksigen yang berlokasi di Kabupaten Bekasi. Dua perusahaan ya yang sempat dicek oleh
oleh Menko PMK Pak Muhadjir adalah PT Aneka Gas Industri di Cibitung dan PT Air Product di Cikarang. Nah, ini tentu jadi sebuah tugas ya, karena memang selama ini oksigen menjadi sebuah barang yang langka, sehingga perlu cek selalu ketersediaannya. Dan pemerintah pusat sudah langsung turun ke lapangan dengan kehadiran Bapak Hajir sekarang. Dan dari hasil pengecekannya itu mungkin dapat informasi bahwa PT Air Product yang ada di kawasan Jababeka itu merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang mampu memproduksi 85 ton oksigen per hari untuk pabrik yang beroperasi di Cikarang dan 225 ton per hari pabrik atau perusahaan yang ada di Cik, ya. Dari kunjungan ini kemudian Pak Muhadjir juga mengunjungi rumah sakit RSUD Kabupaten Bekasi, kemudian melihat lonjakan COVID-19 dan berdoa mudah-mudahan suplai gas ini bisa berjalan lancar. Kemudian setelah Air Product, PT Aneka Gas Industri ini juga anak perusahaan Samator Group itu bisa memproduksi oksigen sekitar 907,4 ton per hari. Jadi berdasarkan laporan, 95% alokasi produksi distribusikan untuk rumah sakit, khususnya yang menangani pasien COVID-19. Informasi itu, kemudian informasi yang juga sempat viral di dunia media sosial ya, salah satunya adalah TikTok ya, yang kemudian tewas. Anak-anak yang bikin konten itu meninggal dunia setelah sempat dirawat, dan jadi sebuah dilema juga ya, akhirnya nyawa bisa melayang dengan mudah ketika kita pengen sekali untuk akan sebuah, jadi perhatian kita semuanya. Dan menurut informasi terbaru, sekarang polisi memburu sopir truk ya yang menabrak kreator TikTok di flyover Jalan Raya RE Marta Dinata Cikarang Utara. Ya. Kemudian Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi, Argo Wiono, mengklaim telah mengantongi foto sopir truk lewat ETLE. Kemudian alasan polisi belum menetapkan status tersangka karena aksi korban cenderung berbahaya dan bisa mencelakai pengendara lain di jalan. Jadi TikTok itu ada TikTok Challenge TikTok Malaikat Maut ya, kontennya berjudul itu. Jadi mereka itu seolah-olah ditabrak habis itu minggir. Jadi bikin konten yang seperti ini, konten yang sangat-sangat berbahaya, dan sebaiknya memang kita tidak bisa atau tidak boleh kita tiru ya pembuatan konten seperti itu. Baik, kita coba beralih ke Karawang, ke daerah tetangga Bekasi di sebelah timur. Yang pertama, informasinya adalah ada 300 klaster COVID di kawasan industri Karawang dan 6.000 orang terpapar. Nah, ini disampaikan oleh Dandim Karawang, Letkol Infanteri Medi Haryono pada hari 18 kemarin. Jadi dikatakannya mobilitas masyarakat Kabupaten Karawang di tengah PPKM darurat masih dalam kategori zona hitam. Sedangkan untuk penyebaran COVID di Karawang masih zona merah. Ya. 6.000 dari 300 klaster industri di Karawang. Untuk itu dan DIM ini mengingatkan masyarakat untuk memberi bantuan bako dari TNI Polri untuk sedikit meringankan beban pelaku usaha. Ini salah satu juga cara untuk mengurangi beban masyarakat dari ekonomi ya. Kemudian di Karawang juga ini ada informasi satu pabrik bandel di Karawang ditutup paksa, stop produksi dan didenda 15 juta. Jadi Pemkab Karawang menindak tegas perusahaan di daerah kawasan industri Indo Taisei, Kecamatan Cikampek, dengan menyegel pintu masuk pabrik. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan mengatakan pabrik itu disegel lantaran tidak mampu menunjukkan dokumen izin operasional dan mobilitas kegiatan industri sebagai syarat utama beroperasi saat pandemi COVID. Jadi, Kepala Dinas bersama Wakil Bupati, Kapolres, dan Dandim ke beberapa pabrik di Indotaise, dan mereka menemukan buah pabrik yang merupakan vendor dari perusahaan besar, namun ternyata tidak bisa memberikan bukti khusus ya, yang kita kenal dengan IOMQ, ya, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Pabrik ini karyawannya ada sekitar 100 sampai 200. Hanya bahkan mereka juga tidak melaporkan data karyawan yang terpapar. Laporan itu hanya katanya cuma 1 orang. Jadi ini adalah beberapa atau satu contoh pelanggaran yang ada. Salah satu perusahaan di Karawang ya. Kemudian kita agak beralih ke Pulau Gadung, PT CIP, bahwa PT CIP juga menyediakan 800 dosis vaksin per hari untuk pegawai kawasan industri Pulau Gadung. Ini dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memantau sentra vaksinasi COVID di PT CIP di Komplek Pergudangan Jalan Pulau Bauran kawasan industri Pulau Gadung. Dalam kunjungannya, Wagub sertai Direktur Utama PT CIP Landi Rizal Pangaweyang beserta jajarannya. Ahmad Riza Patria mengatakan proses vaksinasi di sentra vaksinasi COVID PT CIP berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Utama PT CIP Landi Rizaldi mengatakan menyambut baik kunjungan Wagub DKI ke lokasi sentra vaksinasi. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi manajemen PT CIP sebagai inisiator sentra vaksin COVID-19 di kawasan. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa memang sentra vaksinasi PT CIP ini memang telah memulai sejak pada hari Senin tanggal 5 Juli. Jadi setiap harinya sentra vaksinasi itu menyediakan 800 dosis yang siap diberikan kepada pekerja dan warga yang berada di kawasan industri Pulau Gadung. Ya. Dan ini direncanakan akan berlangsung sampai 1 bulan atau 30 hari ke depan. Kemudian di Pulau Gadung juga kita melihat ada berita baik, yaitu adanya hasil kolaborasi GoTo Kadin dan PT Samator untuk menyediakan rumah oksigen gotong royong yang merupakan bagian dari upaya mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada Minggu 18 Juli 2021, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan peninjauan progres pembangunan rumah oksigen. Luhut mengatakan sangat mengapresiasi GoTo Kadin dan Samator yang telah mendirikan rumah oksigen gotong royong. Ini adalah salah satu contoh yang baik dari peran aktif swasta dalam membantu penanganan COVID-19. Demi rakyat, kita perlu bersama-sama dalam menghadapi COVID-19 ini, tantangan kita bersama. Demikian dikatakan Luhut.